salaf, maka kita ini semuanya mengikut salaf. Yang kita ikut Zaid bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Hasan bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Jariyah Tughaniyan, salaf. Yang kita ikut sahabat yang memukulkan gendang, salaf. Maka kita adalah pengikut golongan salaf. Tapi kita bukan salaf. Jadi kalau ada orang lagi, kau jangan ngaji sama Ustaz Somad, ngajinya sama Ustaz salaf, berarti guru kau tuh mayat. Karena tak ada orang salaf yang hidup lagi sekarang. Kita ini semuanya pengikut salaf. Guru-guru kita ikut salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salaf, karena dia 3 abad pertama. Dalam bidang fikih kita ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salaf, karena dia meninggal tahun 204, 3 abad pertama. Dalam bidang hadis kita mengikut Imam Al-Bukhari, salaf, karena dia meninggal tahun 256 Hijrah. Semua mereka ini adalah 3 abad yang pertama. Jadi jangan mau dibelah-belah, guru kami salaf, guru kau salaf. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah, ini di hadapan saya ini kalau saya tengok, kalau tak percaya boleh diadakan sensus. 75% anak muda. Ada beberapa orang tua, tapi sesungguhnya mereka adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Dan mereka adalah anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Mereka ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial ini kalau tidak dikuatkan keyakinannya, dia akan goncang-goyang, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi kalau dikuatkan, akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya sampai ke langit, datang angin puting beliung, dia tidak akan patah. Sekali ahlus sunnah sampai hari kiamat tetap ahlus sunnah wal. Ini sekarang banyak generasi muda ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air pergi, ke sana dia. Generasi apa namanya? Enceng gondok. Tapi itu tidak ada di Palembang, karena di sini mereka ngaji. Mereka ngajinya bukan di Benteng Kota Besar. Mereka ngajinya bukan 3 bulan sekali, hanya ketika Ustaz Somad datang. Mereka punya majelis. Lalu ada majelis terbesar dalam perjalanan tausiah ceramah saya dari Sabang sampai Papua. Maka untuk Pulau Sumatera, yang terbesar dari Aceh sampai Bengkulu adalah yang di Benteng Kota Besar. Allahu Akbar. Boleh diukur dengan kota-kota lain, bisa dilihat dari atas, hitung berapa jumlahnya. Kalau tak percaya dengan cara menghitung saya, hitung sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah, daerah-daerah lain, kota-kota lain, mesti tonton ini, mesti tanya Habib Mahdi, mesti tanya Ustaz-Ustaz Maspura, bagaimana cara mengumpulkan orang sebanyak ini, bagaimana cara membuat lighting pencahayaannya sampai mata saya silau, bagaimana cara membuat layar besar di belakang sampai saya nampak gemuk dan besar, bagaimana saya membuat drone dari atas, bagaimana melatih anak-anak muda, bagaimana suara bisa menggelegar. Ini ada ilmunya. Silakan datang studi banding ke Palembang, nikmati pempek kapal selam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita melangkah kepada, karena tak lama lagi kita akan berkeliling maulid. Orang maulid 12 Rabiul Awal, di Palembang maulid Arba'in, 40 hari 40 malam. Angka kesempurnaan adalah 40. Nabi diangkat menjadi Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada umur 40. Orang diangkat menjadi profesor dulu berumur 40 angka kesempurnaan, makanya dipilih angka 40. Mengapa kita mesti maulid? Nabi itu kan sudah lahir Pak Ustadz, kenapa diulang-ulangi lagi? Pada tanggal 10 Muharram, apakah kita puasa? Nampaknya tak ada yang puasa nih. Puasa apa tak puasa? Puasa. Yang tak puasa pura-pura aja puasa. 10 Muharram puasa apa tak puasa? Puasa. Namanya puasa Asyura. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram?
Karena bersyukur pada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa menyeberang Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun. Betul? Kemarin waktu 10 Muharram Musanya selamat, Fir'aunnya tenggelam lagi tuh. Kan peristiwa itu sudah berlalu. 3000 tahun, 4000 tahun yang lalu sudah berjalan. Kenapa tiap tahun kita tetap Asyura? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa boleh mengulang suatu momen berulang-ulang tiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selamatnya Musa disyukuri, adakah yang lebih besar nikmat Allah daripada selamatnya Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Itulah mengapa orang malas ikut ngaji dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kenapa? Karena ribet, jelimet, susah payah, pengambilan dalilnya mutar. Pergi dulu ke Musa, puasa Asyura, baru ke Maulid. Jadi memang untuk orang yang sumbu pendek susah nangkap. Kalau galah pandang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Makanya mereka mengambil pengambilan dalil-dalil itu dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Makanya siapa imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, apa kata dia? Hafiztu mi'atai alf hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, kalau aku dapat lebih daripada itu aku akan hafal dulu. Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis mengatakan maulid mustahab. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis mengatakan maulid ada dalilnya, dianjurkan, kitabnya jelas, dalilnya jelas. Tiba-tiba datang ustadz yang bisa menyampaikan hadis kalau laptopnya hidup. Baca ujung hilang pangkal, baca matan putus sanad, tiba-tiba membid'ahkan maulid. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi daripada mengikut ustadz yang tak jelas asal usul, panjang pendek, ujung pangkal. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirhum, ingatkan mereka biayyamillah, ingatkan mereka dengan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika, ingat nikmat istri, ingat nikmat anak, ingat nikmat suami, ingat nikmat hidup, ingat nikmat ajal, ingat nikmat ilmu. Tapi puncak dari segala nikmat adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan satu-satu, kita preteli satu-satu, lalu kemudian membawa sorban ke atas tadi Pak Ustadz, membawa sorban keliling, mengambil duit itu apa pula dalilnya? Ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini ditugaskan oleh tuannya, wahai Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua, nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir kasih beritanya ke rumah. Baik tuan. Suwaibah pun menjaga adik ipar perempuan sedang hamil tua. Kemudian anaknya pun lahir, disampaikan kepada tuannya, wahai tuan, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Keponakanmu itu laki-laki. Kalau perempuan kubur hidup-hidup. Malu punya keponakan perempuan. Karena dia laki, aku senang. Adikku sudah meninggal, sekarang ponakanku laki-laki. Maka saking senangnya aku malam ini Suwaibah, kau kubebaskan, tak lagi jadi budak hamba sahaya. Inilah orang yang bersedekah pada saat Nabi lahir, saking senangnya menyambut Nabi Muhammad SAW. Siapakah nama adik iparnya itu? Aminah. Siapa nama suaminya? Abdullah.
Siapa nama orang yang membebaskan Suwaibah karena senang punya keponakan? Abdul Uzza. Nama Abdul Uzza, panggilan Abu Lahab. Oh, makanya kalau kenalan sama orang tanya, nama kau siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook nggak ada, rupanya Bram. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad? Oh enggak, yang ceramah UAS. Sama orang itu juga urus ganteng. Mau nengok Ustaz Ali aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita hitung berapa sedekah Abdul Uzza alias Abu Lahab pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia bebaskan seorang budak. Budak itu harganya 2 kali lipat onta. Harga onta sekarang 50 juta. Jika harga onta 50 juta, maka membebaskan seorang budak 100 juta. Maka saat Nabi lahir dia sangat senang. Dia pun bersedekah dengan maulid Nabi 100 juta. Jadi kalau ada orang Palembang sedekah 100 juta bulan maulid Nabi, itu baru selevel dengan nggak dengar dengan kalau 100.000 ini kan belum maulid. Jadi yang tadi mengasih 100.000 itu baru kata pengantar. Masih ada maulid malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam ke-30, malam ke-40. Maka dia isi semua, lewatkan 100 juta. Paling tidak 110, supaya nanti kalau jumpa sama Abu Lahab, kalau bisikin dari aku ya. Abu Lahab ini punya saudara kandung, namanya Abbas. Abbas saudara kandung Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak laki-laki 10, punya anak perempuan 5, 15 anaknya. Abbas dengan Abu Lahab saudara kandung. Mimpilah Abbas mimpi malam berjumpa dengan saudara kandungnya Abu Lahab. How are you? Kaifa halu? Apa kabar Abu Lahab? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka. Jelas ayatnya, tabbat yada abi lahabiu. Bagaimana keadaan kau di neraka Abu Lahab? Kata Abu Lahab menjawab, khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di majelis ini tak sholat, tak puasa, mabuk, sakau, pakai narkoba, berzina, tapi dia senang maulid, dia tetap masuk neraka, tapi tiap hari Senin azabnya ringan. Mudah-mudahan tiap Senin azabnya ringan. Amin. Apa pula diaminkan? Orang masuk neraka kok diaminkan? Maka bersyairlah seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang dijamin masuk neraka saja diringankan azabnya setiap Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad, lantas bagaimana dengan orang beriman yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Ibnu Taimiyah dalam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' as-Siratal Mustaqim mengatakan, fa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu katsirun minan nas, qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan maulid maka dia mendapatkan pahala yang besar karena dia berniat
memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau ada orang yang selalu membid'ah itu nama kelompoknya adalah kelompok ahlul bid'ah, sedangkan kita ini adalah ahlus sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siap menghadiri maulid? Siap malam? Maulid Arba'in? Memuliakan Rasulullah, menghidupkan sunnah, mengagungkan ajarannya. Ini yang perlu kita jaga. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak ini tak ada yang bisa menjaga. Yang menyerang anak-anak ini lebih dari 10 jari Abdul Somad. Narkoba, ganja, sabu-sabu, lem kambing, lem, apalagi aliran sesat, khawarij, murjiah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, apalagi warnet, apalagi pelakor, apalagi LGBT, apalagi segala perbuatan keji, apalagi chip, judi online. Betul. Maka dengan adanya majelis ini meminimalisir kenakalan anak-anak muda, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, kenakalan emak-emak. Hidupkan majelis di masjid, majelis di ruko, majelis di rumah buat majelis. Sampaikan ke Habib Mahdi, sampaikan ke Ustaz Solhas, sampaikan ke Ustaz Maspuro, sampaikan ke kiai-kiai. Buat majelis di rumah, buat majelis di kantor, buat majelis. Karena dengan majelis itu membersihkan hati, dengan majelis itu menguatkan cinta kepada Rasulullah, dengan majelis itu membuat kita istiqomah, dengan majelis itu kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Nanti kalau ada maulid di kantor gubernur datang, kalau ada maulid di kantor polisi datang, kalau ada maulid di kantor tentara datang, kalau ada maulid di dalam sungai datang. Tadi kata Ustaz Ali kan mau dibuat di sungai, itu panitia lagi sanksi. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maulid ini tidak dibuat, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dikhawatirkan umat ini tidak lagi mengenang 12 Rabiul Awal, tak mengingat lagi kapan nabinya lahir. Kami sedang tidur-tiduran di masjid di Kairo, tiba-tiba datang orang Mesir membawa manisan, halawa. Kami sudah marah, apa ini? Kami sedang tidur, kenapa kau bangunkan? Kenapa? Sholli ala Nabi, Maulidur Rasul. Dia tidak kaya, dia cuma penjual manisan, tapi dia ingin ikut sebagai orang yang mengingat Rasulullah. Pada hari kelahirannya dibagikannya manisan. Apa yang sudah kau bagikan? Kami tinggal di Mesir menyewa rumah. Satu hari datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Kami intip dari lubang. Tuan rumah datang. Awat kita naik nampaknya sewa rumah. Begitu dibuka rumah, rupanya datang pembantunya menyerahkan nasi kuning dengan ayam panggang. Vie, what do you want? Ada apa? Kata dia,
ini kiriman dari Said. Said tuan rumah kami. Kenapa Said ngasih ini? Maulidur Rasul, sholli ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini hari maulid Nabi. Kita mengenang Nabi. Andai kau tak bisa buat maulid sebesar benteng Kusabuta, maka buatlah di rumahmu, di kamarmu, di rumahmu, di asramamu, di kelasmu. Hanya dengan membagikan manisan, hanya dengan membagikan nasi, hanya membagikan cukup. Itu sudah bagian dari mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya orang Palembang, Sumatera Selatan, menyambut bulan Rabiul Awal diadakan tabligh akbar besar. Maka yang hadir malam ini menyebarkan kepada teman kawan sahabat grup-grup WhatsApp, semuanya sudah siap sedia, sehingga bulan itu nanti kita jadikan sebagai bulan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dibuat maulid, nanti anak kita lebih kenal Spiderman daripada Hasan dan Husain, lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain, lebih kenal Jarjit dan Bang Saleh daripada sahabat Nabi. Betul? Lebih kenal Batman, Spiderman, Wonder Woman dan Cicakman daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika maulid itu dengarkan tausiah para alim ulama. Andai lelah bekerja di waktu siang, jurus hadir maulid: dengar, duduk, diam, diam, dengar, duduk, dengar, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulai. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncak dari maulid adalah pada doanya. Abdul Somad tadi menyampaikan dimulai jam 10 kurang 20, sekarang sudah jam 11 kurang 20. Walaupun saya tak menengok jam, saya bisa menebak bahwa saya sudah ngomong 60 menit, terasa dari kesemutan kaki. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang taib. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan barokah maulid, mendapatkan barokah para habaib, mendapatkan barokah para alim dan ulama. Sumatera Selatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, diberikan istiqamah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Takbir! Salam Nabi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.